Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang cara mengestimasi data dengan menggunakan aplikasi eViews dan sekaligus melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T dan uji F. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dulu, Suprihatin, NPM 19 1102 1008, dan rekan saya Nahiyatun Nafsiyah, NPM 19 1102 1020. Video ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Awaludin SEME. Data yang akan kami estimasi di sini yaitu data bab 6 buku Agus Widaryono PhD tentang ekspor karet. Di mana model regresinya dalam bentuk linier sebagai berikut yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus EI. Di mana Y adalah variabel terikat yaitu nilai ekspor karet dalam juta US dollar dan X adalah variabel bebas di mana X1 yaitu harga karet dalam sen per pon, X2 jumlah produksi karet dalam ribuan ton, X3 yaitu gejolak produksi dalam ribuan ton. Selanjutnya marilah kita lihat data yang ada di bab 6 Agus Widaryono. Ini merupakan data bab 6 dari buku Agus Widaryono yang merupakan data jenis time series yang dimulai dari tahun 1980 sampai tahun 2001. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa Y yaitu variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Jadi di sini menjelaskan bahwa Y adalah variabel terikat yang tadi adalah nilai ekspor karet dan X adalah variabel bebas. X1-nya yaitu harga karet dalam sen per pon, X2-nya yaitu jumlah produksi karet dalam ribuan ton, dan X3-nya adalah gejolak produksi dalam ribuan ton. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka eViews. Di sini saya sudah membuka eViews. Lalu pilih File, New, Workfile. Maksudnya kita membuat lembar kerja baru. Nah, di sini kita untuk structure type kita pilih data regular price untuk time series. Lalu frekuensinya karena tadi tahunan maka kita pakai annual. Lalu start date-nya tadi dapat diingat bahwa start date-nya dari 1980, end date-nya 2001. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul work file baru. Untuk memasukkan data yang di Excel tadi, kita copy beserta judulnya. Lalu kita masukkan ke eView dengan cara quick embed di group. Nah, kita taruhnya di atas karena kita mengcopy menggunakan judulnya. Di sini datanya sudah tercopy dari Excel ke eViews. Lalu kita X, di delete aja karena udah kesimpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data yang dari Excel tadi sudah masuk ke eViews, mulai dari variabel terikat sampai variabel bebas X1, X2, X3. Selanjutnya yaitu kita akan mengestimasinya dengan cara meregres. Kita pencet variabel terikat terlebih dahulu, lalu kita klik Ctrl X1 tanpa melepaskan Ctrl, X2, dan X3, lalu klik kanan, Open as Equation. Nah, di sini adalah rumus dari regresnya kita ganti C-nya di sebelum variabel bebas dan setelah variabel terikat. Lalu kita OK. Nah, ini adalah hasil regres dari data bab 6 buku Agus Widaryono tadi, di mana dependent variable atau variabel terikatnya yaitu Y, lalu sampel yang digunakan yaitu dari tahun 1980 sampai 2001, dan observasi atau jumlah observasinya yaitu 22. Selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil estimasi ini akan saya jelaskan di PowerPoint. Di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa model regresi dalam bentuk linearnya adalah seperti ini, dan hasil dari estimasi tadi didapatkan dari model regresi tadi didapatkan hasil seperti ini, di mana YI sama dengan min 2394,742 plus 37,31924 X1 plus 1,4499 16 X2 min 5,302433 X3 plus EI, di mana SE-nya untuk
variabel terikat yaitu 488,3403 dan untuk variabel X1 yaitu 6,802246 dan untuk variabel X3 yaitu 0,221411 dan variabel X3-nya yaitu 1,190542. Untuk T hitungnya dapat dilihat di sini dihasilkan untuk variabel terikatnya yaitu min 4,903838 dan untuk variabel X1-nya yaitu 5,486312, untuk X2-nya yaitu 6,548538 dan variabel X3-nya yaitu min 4,453798. R squared-nya juga dihasilkan sebesar 0,746356 dan adjusted R squared-nya adalah 0,704082. Untuk F-nya dihasilkan sebesar 17,65524. Hasil yang ditampilkan pada estimasi di atas menunjukkan pengaruh antara X1 atau harga karet sen per pon, X2 jumlah produksi karet dalam ribuan ton, X3 gejolak produksi dalam ribuan ton terhadap variabel terikat atau Y, yaitu nilai ekspor karet dalam juta US dollar. Dari model regresi linier berganti di atas disimpulkan bahwa konstanta sebesar min 2394,742 yang artinya jika X1 atau harga karet dalam sen per pon, X2 jumlah produksi karet dalam ribuan ton dan X3 gejolak produksi dalam ribuan ton nilainya adalah 0, maka variabel terikat Y nilai ekspor karet dalam juta US dollar nilainya akan turun sebesar 2.394,742 juta US dollar. Untuk yang selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel bebas X1 atau harga karet. Nilainya yaitu sebesar 37,31924 yang artinya jika variabel lain nilainya tetap dan X1 atau harga karet mengalami kenaikan 1%, maka variabel terikat Y atau nilai ekspor karet akan mengalami kenaikan sebesar 37,31924 juta US dollar. Koefisien ini bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara harga karet dalam sen per pound dengan nilai ekspor karet dalam juta US dollar. Semakin tinggi harga karet, maka semakin banyak nilai ekspor karet. Selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel X2 atau jumlah produksi karet. Nilainya yaitu sebesar 1,449916 yang artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan X2 atau jumlah produksi karet mengalami kenaikan 1%, maka variabel terikat Y atau nilai ekspor karet akan mengalami kenaikan sebesar 1,449916 juta US dollar. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah produksi karet dalam ribuan ton dengan nilai ekspor karet dalam juta US dollar. Semakin banyak jumlah produksi karet, maka semakin banyak nilai ekspor karet. Selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel X3 atau gejolak produksi, yaitu nilainya sebesar min 5,302433 yang artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan X3 atau gejolak produksi mengalami kenaikan 1%, maka variabel terikat Y atau nilai ekspor karet dalam juta US dollar akan mengalami penurunan sebesar 5,302433 juta US dollar. Koefisien gejolak produksi ini memiliki nilai yang negatif yang artinya terjadi hubungan negatif antara gejolak produksi dalam ribuan ton dengan nilai ekspor karet dalam juta US dollar. Semakin banyak gejolak produksi karet, maka semakin sedikit nilai ekspor karet. Selanjutnya yaitu SE, nilai SE tadi. SE untuk Y yaitu 488,3403, untuk X1 yaitu 6,802246, untuk X2 yaitu 0,221411, dan untuk X3 yaitu 1,190542. Ini merupakan standar error yang menjelaskan tentang ketetapan presisi estimator untuk menghitung interval estimasi koefisien regresi untuk B0, B1, B2, dan B3, maupun untuk uji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji T. Selanjutnya yaitu untuk koefisien R squared, yaitu tadi nilainya sebesar 0,746352 yang berarti variabel bebas X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan sebesar 74,6% variabel nilai ekspor karet dalam juta US dollar, sedangkan sisanya sebesar 25,6% tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas X1, X2, dan X3. Selanjutnya yaitu adjusted R squared atau lamanya itu R bar kuadrat. Tadi nilainya yaitu 0,704082 yang berarti nilai R squared yang telah disesuaikan. Nilai R
nilai adjusted R squared selalu lebih kecil dari nilai R squared. Nilai adjusted R squared yang mendekati 1 akan lebih baik. Jadi di sini nilai adjusted R squared-nya adalah 0,704082, sudah mulai mendekati 1. Ini sudah lumayan cukup baik untuk digunakan estimasi. Selanjutnya yaitu T hitung. T hitung untuk B0 beta 0 adalah min 4,903838, dan untuk beta 1 yaitu 5,486312, untuk beta 2 yaitu 6,548538, untuk beta 3 yaitu min 4,453798. Ini digunakan untuk menghitung uji hipotesis T selanjutnya pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu F hitung sebesar 17,65524 yang digunakan untuk menghitung uji hipotesis F di slide selanjutnya. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Nah, di sini kami menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05, dan tadi sudah dijelaskan bahwa observasi atau N-nya adalah 22. Untuk mengetahui DF, itu dapat digunakan rumus N min K dan min 1. N adalah observasi dan K adalah jumlah variabel bebas, 1 adalah konstanta. Jadi, untuk mencari DF yaitu 22 min 3 min 1, karena 3 itu adalah variabel bebas yang kita gunakan adalah 3. Sama dengan yaitu 18. Untuk T tabelnya diperoleh hasil 1,734 dari alfa 0,05 dan DF 18. Pengujian koefisien regresi variabel yang pertama yaitu kita akan menguji koefisien regresi variabel antara X1 harga karet dalam sen per pound terhadap Y atau nilai X per karet dalam juta US dollar. Maka uji hipotesisnya adalah uji satu arah karena nilai untuk X1 tadi positif. Jadi didapat bahwa HO sama dengan beta 1 kurang dari 0 dan HA-nya adalah beta 1 lebih dari 0. Untuk T hitungnya tadi sudah ada di slide sebelumnya yaitu 5,486312. Di sini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi yang di AC warna pink ini adalah daerah penolakan HO dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Ini merupakan T tabel yang telah dihasilkan tadi. Nah, dari gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika T statistik sebesar 5,486312 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,734, maka kesimpulannya HO ditolak, yang berarti secara statistik variabel harga karet nyata berpengaruh positif terhadap nilai X per karet. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi variabel X2 atau jumlah produksi karet dalam ribuan ton terhadap Y, yaitu nilai X per karet dalam juta US dollar. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji satu arah kanan karena nilai X2-nya tadi adalah positif. Untuk alfa, NDF, dan T tabelnya tetap sama. Jadi uji hipotesisnya dapat dituliskan sebagai H0 sama dengan beta 1 kurang dari 0, HA sama dengan beta 1 lebih dari 0. T hitungnya yaitu 6,548538, sehingga didapat gambar atau kurva sebagai berikut. Tetap sama, dari gambar ini dapat ditarik kesimpulan ketika T statistik 6,548538 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,734, maka kesimpulannya H0 ditolak, yang berarti secara statistik variabel jumlah produksi karet nyata berpengaruh positif terhadap nilai ekspor karet. Oke, selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi variabel X3 atau gejolak produksi dalam ribuan ton terhadap variabel terikat Y atau nilai ekspor karet dalam juta US dollar. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji satu arah kiri karena nilai X3 negatif. Penulisan hipotesisnya sebagai berikut yaitu H0 sama dengan beta 1 lebih dari 0, HA sama dengan beta 1 kurang dari 0, di mana T hitungnya yaitu min 4,453798. Dari uji hipotesis ini diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, di mana daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0 dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. T sebesar min 1,734 adalah nilai mutlak, sehingga dari grafik ini diperoleh ketika T statistik sama dengan min 4,453798 lebih kecil daripada T tabel sebesar min 1,734, maka kesimpulannya H0 ditolak, yang berarti secara statistik variabel gejolak produksi nyata berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor karet.
Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi secara serempak atau uji F. Penulisan hipotesisnya sebagai berikut. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. HA-nya ditulis sebagai salah satu dari beta 1, beta 2, beta 3 tidak sama dengan 0. Di mana N1-nya adalah K, yaitu jumlah variabel bebas ada 3, dan N2-nya adalah sama seperti mencari DF, yaitu N kurang K kurang 1 sama dengan 18. Di mana F statistiknya sudah diketahui tadi sebelumnya, yaitu 17,65524, dan F tabelnya diperoleh dari tabel F di mana N1-nya K dan N2-nya 18 sebesar 3,20. Dari uji hipotesis ini diperoleh grafik sebagai berikut. Daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0 dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0, di mana F tabelnya yaitu sebesar 3,20. Dapat disimpulkan dari grafik ini bahwa ketika F statistik sama dengan 17,65524 lebih besar dari T tabel sama dengan 3,20, maka kesimpulannya H0 ditolak, yang berarti secara bersama-sama semua variabel bebas yaitu harga karet, jumlah produksi karet, dan gejolak produksi tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau nilai ekspor karet. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Lulu Suprihatin atas penjelasannya mengenai estimasi dengan menggunakan model linear. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Nahiatun Nafsiah, NPM 19 11 02 10 akan melanjutkan penjelasan mengenai estimasi dengan menggunakan model lain selain model linear, yaitu saya menggunakan model double log. Jadi, model double log atau sering disebut juga dengan model log-log merupakan salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Di sini saya juga menampilkan bentuk model double log dari model awal, yaitu Y sama dengan beta 0 X pangkat beta 1 E pangkat U, di mana dari bentuk model di atas, model tersebut merupakan model regresi tidak linear, baik dalam variabel maupun dalam parameternya. Nah, untuk melakukan estimasi dengan menggunakan model double log, maka harus ditransformasikan dengan menggunakan logaritma, sehingga didapatkan modelnya sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus E, di mana model tersebut merupakan model yang telah ditransformasikan, sehingga model tersebut menjadi model regresi linear, baik dalam variabel maupun dalam parameternya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu model double log, kemudian bagaimana bentuk model double log, langkah selanjutnya adalah kita akan mengestimasi dengan menggunakan model double log dengan menggunakan aplikasi eViews. Di sini saya sudah membuka Excel yang berisi dengan data-data yang akan kita gunakan untuk melakukan estimasi dengan menggunakan model double log. Di sini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Lulu tadi, bahwasanya kita menggunakan data dari nilai ekspor karet dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2001, di mana nilai ekspor karet ini sebagai variabel independen dengan variabel bebasnya yaitu X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah harga karet, kemudian X2 adalah jumlah produksi karet, dan X3 adalah gejolak produksi. Kemudian langkah pertama ketika kita akan melakukan estimasi dengan menggunakan model double log, kita harus memindahkan data dari Excel ini ke dalam aplikasi eViews, sehingga kita harus membuka aplikasi eViews terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan eViews 10, maka tampilannya akan seperti ini. Dikarenakan kita akan membuat log file baru, maka kita klik Create a new eViews log file. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Untuk log file struktur tipe ini, kita sesuaikan dengan data kita. Di sini saya menggunakan data time series, maka kita pilih date, regular, frekuensi. Kemudian untuk frekuensinya, ini disesuaikan dengan data teman-teman semuanya. Karena berhubung saya menggunakan data tahunan, maka saya klik annual. Kemudian untuk start date dan end date-nya kita isi start date-nya 1980, end date-nya yaitu 2001. Kemudian untuk log file names ini optional aja, kita abaikan, kemudian kita klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Setelah itu bagaimana sih caranya kita memindahkan data dari Excel tadi ke dalam aplikasi eViews? Caranya adalah kita klik Quick, kemudian Empty Group, kemudian kita scroll barnya ke atas, kemudian kita buka Excel-nya. Kita copy datanya dari variabelnya juga ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam eViews. Setelah datanya terinput semua, maka untuk mengunci data ini kita klik edit plus minus. Kemudian kita close, kemudian kita bisa simpan juga, kita bisa simpan
data ini, diklik name, kemudian kita ini sesuai aja, name to identifikasi objeknya sesuai dengan kalian mau namain apa, dan kita klik OK. Kemudian kita ingat lagi bahwasanya untuk melakukan estimasi dengan menggunakan model double lock, kita harus mengubah setiap variabelnya itu ke dalam bentuk, kita harus mentransformasikan setiap variabelnya itu dalam bentuk logaritma. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di kolom komen, kita tuliskan generate linear generate lin underscore y sama dengan log y, kemudian kita enter. Tinggal muncul hasilnya di sini. Ini semuanya sudah muncul dari tahun 1980 sampai dengan 2001. Kemudian kita lakukan hal yang sama di semua variabel bebas. Generate x1, generate len underscore x1 sama dengan log dalam kurung x1. Kemudian kita enter. Lanjut generate len underscore x2 sama dengan log x2. Enter. Kemudian generate len underscore x3 sama dengan log x3. Kemudian enter. Setelah semuanya berhasil ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka kita bisa simpan data ini dalam satu grup. Caranya yaitu kita klik len y, kemudian kita tekan Ctrl, kita tekan terus, kemudian kita klik x1, x2, dan x3, kemudian klik kanan open as group, kemudian kita klik name untuk menyimpannya, kemudian kita klik OK. Semua sudah tersimpan. Di sini cara mengestimasi dengan menggunakan model double lock di IFIS ini ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan regresi linear seperti yang sudah diajarkan dulu tadi. Cara yang pertama ya teman-teman, kita klik Y, kemudian Ctrl, kemudian X1, X2, X3, kemudian klik kanan, open as equation. Kemudian ini kita pindah C-nya ke sini, kita hapus konstanta yang sebelah sini, kemudian kita klik OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Ini regresi linear, model linear seperti yang diajarkan dulu tadi. Tapi kita bisa melakukan dengan model double lock dengan cara ini. Ketika kita sudah mendapatkan hasil regresi dengan metode linear, kemudian kita klik object, kemudian copy object, kemudian kita klik estimate. Kemudian kita ubah di sini, kita tambahkan log di depan y, kemudian kita kasih tanda kurung setiap variabelnya. Kemudian ini tambahkan log dalam kurung, kemudian sampai dengan x3, log dalam kurung, kemudian di x3 nya kita log juga. Kemudian kita klik OK. Maka muncul hasilnya. Ini merupakan hasil estimasi dengan menggunakan model double lock. Kemudian kita simpan, kita klik name, kemudian kita kasih nama equation underscore double lock. Kemudian kita klik OK. Sudah tersimpan, kemudian kita klik close, kemudian kita klik close lagi, kemudian yes. Cara yang kedua adalah kita klik len Y, kita klik Ctrl, len X1, len X2, len X3, kemudian klik kanan, open as equation. Kemudian kita pindah C-nya ke depan sini. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul dengan hasil yang sama seperti cara yang sebelumnya. Kita coba lihat. Kita buka dan kita samakan. Hasilnya adalah sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, terserah teman-teman. Mungkin cara yang pertama akan lebih praktis dibandingkan dengan cara yang kedua. Kemudian setelah kita melakukan estimasi dengan menggunakan aplikasi IFIS, selanjutnya adalah kita akan menginterpretasikan apa sih maksud daripada hasil estimasi yang telah kita lakukan tersebut. Oke, setelah kita melakukan estimasi dengan menggunakan aplikasi IFIS, kita sudah memperoleh hasilnya ya teman-teman.
Di sini kita kemukakan terlebih dahulu bentuk dari model double log, di mana ln Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus Y. Kemudian diperoleh hasil dari estimasi kita menggunakan aplikasi itu tadi, di mana Y sebagai nilai X per karet, kemudian X1 sebagai harga karet, X2 sebagai jumlah produksi karet, dan X3 adalah gejolak produksi. Maka diperoleh hasil ln Y sama dengan min 8,073125 plus 1,61396 ln X1 plus 1,25378 ln X2 min 0,076206 ln X3. Kemudian kita akan mengetahui apa sih sebenarnya maksud dari setiap angka-angka ini, maka kita akan menginterpretasikan satu persatu. Yang pertama adalah beta 0. Beta 0 ini merupakan nilai konstanta dari hasil estimasi kita, yaitu sebesar min 8,073125. Jadi nilai konstanta dalam model double log ini tidak dapat secara langsung diartikan, tetapi harus kita kembalikan dalam bentuk antilen, sehingga nilai konstanta setelah diantilenkan maka nilainya sebesar 0,0003119. Kemudian lanjut interpretasi ke beta 1 ln X1. Jadi beta 1 ln X1 ini merupakan nilai koefisien dari ln X1 dari estimasi yang kita lakukan, yaitu sebesar 1,61396, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% harga karet akan meningkatkan nilai X per karet sebesar 1,61396 juta US dollar. Dalam hal ini adalah dalam kondisi ceteris paribus. Angka ini juga menunjukkan besaran elastisitas parsial harga karet terhadap nilai X per karet. Kemudian lanjut ke beta 2 ln X2, yaitu nilai koefisien dari ln X2 dari hasil estimasi yang telah kita lakukan, yaitu sebesar 1,25378, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% jumlah produksi karet akan meningkatkan nilai X per karet sebesar 1,25378 juta US dollar. Dalam hal ini adalah dalam kondisi ceteris paribus. Angka ini juga menunjukkan besaran elastisitas parsial jumlah produksi karet terhadap nilai X per karet. Kemudian yang terakhir adalah beta 3 ln X3, yaitu nilai koefisien dari ln X3, yaitu sebesar negatif atau min 0,076206, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% gejolak produksi akan menurunkan nilai X per karet sebesar 0,076206 juta US dollar dalam kondisi ceteris paribus. Angka ini juga menunjukkan besaran elastisitas parsial gejolak produksi terhadap nilai X per karet. Kemudian ada tambahan dalam interpretasi dalam model double log, yaitu kita harus menjumlahkan nilai koefisien dari model kita. Di sini kita menggunakan 3 variabel bebas, sehingga kita harus menjumlahkan nilai koefisien dari ketiga variabel tersebut, yaitu beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3, sehingga diperoleh hasil 2,789968, yang berarti ini melebihi atau lebih besar daripada 1. Hal ini menunjukkan bahwa skala usahanya adalah increasing return to sell. Dalam hal ini patokannya adalah ketika hasil penjumlahan koefisiennya adalah 1, maka disebut dengan constant return to sell. Kemudian jika hasil penjumlahan koefisiennya adalah kurang dari 1, maka disebut dengan decreasing return to sell. Dan jika hasil penjumlahan koefisiennya adalah lebih dari 1, maka disebut dengan increasing return to sell. Kemudian interpretasi yang selanjutnya adalah R-squared, yaitu R-squared dalam estimasi yang kita lakukan adalah sebesar 66,1037%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 66,1037% variasi dari nilai X per karet ini mampu dijelaskan oleh variabel harga karet, jumlah produksi karet, dan juga gejolak produksi. Sementara sisanya sebanyak 33,8963% variasi nilai X per karet itu dijelaskan oleh variabel lain selain 3 variabel dalam model. Kemudian nilai adjusted R-squared, yaitu sebesar 0,604543 atau sebesar 60,4543%. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan variabel dalam regresi ini tidak baik, karena selisih antara R-squared dengan adjusted R-squared-nya itu sebesar 5,6494%. Artinya ini lebih daripada 5%. Kemudian setelah kita melakukan interpretasi dari hasil yang kita peroleh, maka kita akan melakukan uji hipotesis. Di sini kita harus melakukan uji parsial atau dikenal dengan uji T di semua variabel bebas. Yaitu yang pertama adalah uji parsial atau uji T dari variabel X1. Ketika harga karet atau X1-nya meningkat, maka nilai X per karet akan meningkat, sehingga kita menggunakan uji T satu arah kanan. Sehingga H0 sama dengan beta X1 kurang dari sama dengan 0, dan HA-nya adalah beta X1 lebih dari 0. Dengan DF-nya yaitu N kurang K kurang 1, dimana N-nya ini adalah jumlah observasi dan K-nya adalah jumlah variabel bebas, dan dikurang dengan 1, sehingga DF-nya adalah
sehingga DF-nya adalah 18 dengan menggunakan alfa yaitu 0,05, sehingga diperoleh T tabelnya adalah 1,734. Dan T statistik dari hasil estimasi yang kita lakukan untuk variabel X1 atau untuk harga karet ini adalah sebesar 4,487046. Jadi dapat disimpulkan bahwa T statistik 4,487046 ini lebih besar daripada T tabel yaitu 1,734, sehingga H0 ditolak. Dapat kita lihat pada gambar kurva di samping ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya harga karet X1 secara nyata atau signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor karet parsial uji T yaitu variabel X2. Ketika jumlah produksi karet X2-nya meningkat, maka nilai ekspor karet juga akan meningkat. Sama halnya seperti uji sebelumnya yaitu menggunakan uji T satu arah kanan. Sehingga H0-nya adalah beta X2 kurang dari sama dengan 0 dan H-nya beta X2 lebih dari 0. Sehingga DF-nya sama seperti tadi sebesar 18 dengan menggunakan alfa 0,05 sehingga diperoleh T tabel 1,734 dan T statistiknya 5,054295. Artinya T statistiknya ini lebih besar daripada T tabel sehingga H0-nya ditolak. Dapat kita lihat di kurva juga ya teman-teman di sini bahwasanya H0 ditolak. Artinya jumlah produksi karet X2 secara nyata atau signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor karet. Lanjut ke uji parsial variabel yang ketiga yaitu gejolak produksi. Ketika gejolak produksi meningkat, maka nilai ekspor karet akan menurun. Sehingga di sini kita menggunakan uji T satu arah kiri. Sehingga H0 adalah beta X3 lebih besar dari sama dengan 0 dan H-nya adalah beta X3 kurang dari 0. Sehingga DF-nya sebesar 18 dengan menggunakan alfa 0,05 sehingga T tabelnya min 1,734. Dan T statistiknya yaitu min 2,435371 sehingga diperoleh bahwasanya T statistik itu kurang dari T tabel. Sehingga H0-nya ditolak. Jadi gejolak produksi ini secara nyata atau signifikan memang berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor karet. Kemudian lanjut ke uji F, yaitu di sini menggunakan H0 sama dengan beta X1 sama dengan beta X2 sama dengan beta X3 sama dengan 0 dan H-nya adalah salah satu dari beta X1, beta X2, beta X3 tidak sama dengan 0 dengan F statistiknya yang kita peroleh dari hasil estimasi yaitu sebesar 11,70105 dengan menggunakan alfa 0,05 dengan menggunakan numerator degree of freedom N1-nya itu sama dengan K sama dengan 3 dan denominator degree of freedom-nya N2-nya adalah N dikurang K dikurang 1 yaitu 18 sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,20 sehingga F statistik lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya variabel-variabel bebas yaitu harga karet, jumlah produksi karet, gejolak produksi itu mempengaruhi secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel terikat yaitu nilai ekspor karet. Baiklah, sekian penjelasan tentang estimasi menggunakan aplikasi eViews dan uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.